Halo Sobat Kampus, selamat datang di Podcast Suara Mahasiswa. Podcast ini diinisiasikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Podcast ini bukan cuma ngobrol santai, tapi ada beberapa hal unik yang akan kami gali, tentunya berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Sebelum kami masuk lebih dalam, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Saya Fatina Zahra sebagai host pada podcast kali ini. Dan saya Olivia Lisanda sebagai co-host pada podcast kali ini. Podcast ini ditujukan sebagai wadah untuk memperdalam dan memperluas sudut pandang masyarakat akan kesehatan diri mereka. Nah, betul sekali. Jadi, podcast ini merupakan suatu wadah untuk bertukar ide, perspektif, dan menambah wawasan kita terhadap isu-isu khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Nah, pada episode kali ini kami mengangkat sebuah permasalahan yang sangat penting di masyarakat, yaitu imunisasi, sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan hal ini kami mengangkat sebuah tema, satu suntikan banyak perubahan. Dan hari ini kami berdiskusi tidak hanya berdua, tapi juga ditemani oleh dua narasumber kita yang akan membantu memahami tentang imunisasi dari segi sudut pandang kesehatan masyarakat. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan dua narasumber hebat dari Prodi S1 Kedokteran Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Langsung saja kami sapa dua narasumber kita. Halo semua, nama saya Lydia Tirapsari, saya dari S1 Kedokteran. Terima kasih buat kakak-kakak semua sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ada di podcast siang hari ini. Halo, kenalin nama aku Nailu Feraisan, aku juga dari S1 Kedokteran. Terima kasih pada kakak B yang udah undang aku di podcast ini. Senang bisa berbagi di podcast ini. Sebagai pembuka, kami ingin bertanya nih kepada Nanya, bagaimana imunisasi ini kalau kita lihat dari perspektif ilmu kedokteran? Nah, jadi imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang paling efektif untuk mencegah penyakit menular. Nah, dengan imunisasi tersebut, tubuh kita akan membentuk suatu kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Oke, kalau menurut Lydia, apakah ada tambahan dari yang disampaikan Naya tadi? Nah, jadi menurut saya imunisasi itu selain sebagai pelindung individu, imunisasi juga berperan penting sebagai menciptakan herd immunity atau kelompok kekebalan. Oke Sobat Kampus, jadi fungsi imunisasi ini nggak main-main ya. Mulai dari membentuk kekebalan tubuh kita atau bisa kita sebut dengan herd immunity. Menurut Naya, seberapa besar dampak imunisasi ini sendiri terhadap kehidupan masyarakat? Menurut Naya, dampak itu bisa besar banget ya kak. Imunisasi itu bisa menurunkan angka kecacatan, kesakitan, serta kematian dari beberapa penyakit menular tertentu. Nah, kalau menurut Lydia nih, ada nggak manfaat lain dari imunisasi? Nah, jadi imunisasi itu juga berdampak sebagai aspek sosial dan ekonomi karena masyarakat itu bisa menjadi lebih sehat dan produktif. Nah, jadi Sobat Kampus, cakupan imunisasi ini sangat besar ya, mulai dari sosial, ekonomi, dan tentunya kesehatan masyarakat. Selanjutnya itu bagaimana imunisasi ini kalau kita ibaratkan di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Naya itu bagaimana? Jadi gini ibarat itu seperti membawa payung sebelum hujan kak. Payung itu seperti imunisasinya, hujan itu seperti penyakitnya. Nah, jadi tubuh kita tuh sudah mempersiapkan terlebih dahulu sebelum penyakit itu datang. Nah, jika penyakit itu datang, tubuh kita udah gak kaget lagi serta bisa memberikan suatu perlawanan. Nah, kalau menurut Lydia, itu sebagai tameng perlindungan. Jadi, melindungi tubuh dari penyakit yang akan datang seperti yang Naya jelaskan tadi. Wah, menarik sekali. Jadi Sobat Kampus juga bisa bayangkan sendiri ya. Nah, iya Sobat Kampus. Oke, jadi kenapa masih banyak masyarakat yang ragu akan imunisasi? Padahal sudah kita jelaskan nih tujuan imunisasi dan manfaatnya. Itu bagaimana menurut Lydia? Nah, mungkin adanya misinformasi yang beredar di masyarakat. Jadi adanya isu-isu yang negatif yang sampai di masyarakat gitu. Oke, kalau menurut Naya nih, bagaimana cara mengatasi hal tersebut yang terjadi di masyarakat? Kalau menurut Naya, kita bisa memberikan edukasi yang lebih jelas gitu ya kak. Terus kita bisa cantumin bukti-bukti ilmiah. Lalu kita juga bisa minta dari peran nakes buat menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Jadi masyarakatnya lebih percaya gitu. Oke, jadi intinya adalah edukasi dan penyuluhan terhadap masyarakat. Oke, Naya dan Lydia, untuk meningkatkan program imunisasi ini tentu tidak hanya peran nakes yang dibutuhkan, ada peran mahasiswa yang ikut andil di sana. Jadi, apa peran mahasiswa untuk meningkatkan program imunisasi ini? Jadi kalau menurut Naya, kita sebagai mahasiswa bisa menjadi agen perubahan dalam memberikan edukasi tersebut kepada masyarakat.
Jadi kalau menurut Lydia itu memanfaatkan media sosial yang ada sebagai sarana kampanye kesehatan seperti podcast kita di hari ini. Oke, dari podcast kita hari ini, maka dapat kita simpulkan imunisasi ini sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Imunisasi adalah cara kita untuk merencanakan masa depan yang lebih cerah. Harapannya, masyarakat bisa lebih sadar tentang pentingnya imunisasi. Dengan kolaborasi, masyarakat bisa menjadi lebih sehat. Imunisasi dimulai dari diri sendiri untuk merencanakan generasi yang lebih sehat dan kuat. Terima kasih Sobat Kampus, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.